yang tadi inisiatornya ada Pak Bambang BH, diperkuat oleh Bu Risma dan Mas Eri, ini memberikan contoh yang sangat penting tentang bagaimana solidaritas kemanusiaan itu dipelihara, dan bukan hanya solidaritas kemanusiaan tapi juga solidaritas kesemestaan, karena kita hidup ini bukan hanya isinya manusia, ada tumbuh-tumbuhan, ada flora, fauna, dan berbagai macam yang membentuk ekosistem kita di kota Surabaya. Sekarang kita coba lihat contoh-contoh penting dari kota Surabaya. Persoalan taman, misalnya salah satu kontribusi penting dari Bu Risma. Kalau kita lihat taman, ada Taman Bungkul, ada lagi Taman Prestasi, ada lagi kemudian Taman Flora, dan ada lagi banyak taman-taman yang sangat penting. Ada juga kita bicara tentang namanya hutan mangrove. Jadi ini semua bukan hanya soal adanya taman dan hutan Pantai Timur Surabaya. Ini bicara tentang bagaimana tata kelola yang manusiawi dan respek dan hormat terhadap ekologis. Kenapa saya bilang begitu? Bicara soal taman itu bukan hanya soal kenyamanan hidup, tapi bicara tentang solidaritas dan bicara tentang demokrasi. Demokrasi itu bukan hanya di DPR, bukan hanya ada di wali kota. Demokrasi itu adalah di tempat-tempat di mana kita bisa berkumpul bersama. Demokrasi ini kita semua sekarang, ketika kita semua berpendapat, kita beropini, kita menggulirkan apa yang menjadi suara demokrasi. Inilah sumber dari demokrasi. Demokrasi membutuhkan yang disebut sebagai opinion, sebagai voice. Demokrasi juga membutuhkan apa yang disebut sebagai will, kehendak politik. Jadi kalau misalnya antara dewan dan eksekutif itu tidak akan bisa muncul kehendak politik yang baik tanpa adanya opinion, tanpa adanya suara, tanpa adanya voice dari kita semua. Dan itulah yang membuat Surabaya saat ini menjadi kota yang baik, menjadi kota yang menghargai solidaritas kemanusiaan.